tim fisioterapi komunitas Puskesmas. Selamat datang di video edukasi kita hari ini. Apakah kamu dan anggota keluargamu sedang mengalami masalah berat badan berlebih? Jangan khawatir, karena hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasinya dengan tepat dan aman melalui program pelatihan fisioterapi. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah, dan langkah pertama kamu dimulai dari sini. Pertama, kita harus pahami dulu apa itu obesitas. Obesitas merupakan kondisi di mana kelebihan lemak tubuh kita menggunakan rumus IMT, di mana berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Jika hasilnya lebih dari 25 bagi orang Asia, itu sudah termasuk dalam obesitas ya teman-teman. Tapi ingat, bukan cuma angka timbangan yang penting. Tegak pinggang, komposisi lemak dalam tubuh, serta fungsional tubuh itu jauh lebih penting. Bagian ini sering dilewatkan, padahal sangat penting. Obesitas itu tidak berdiri sendiri. Dia juga membawa teman-teman berbahaya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, nyeri sendi, bahkan gangguan tidur. Itu kenapa kita perlu serius menanganinya. Jadi bukan hanya demi penampilan, tapi demi kesehatan kita jangka panjang. Sebelum masuk ke latihan inti, wajib hukumnya kita melakukan warm up atau pemanasan. Kenapa? Karena pemanasan mempersiapkan otot, sendi, dan jantung kita agar siap untuk bekerja lebih keras. Tanpa dilakukannya pemanasan, risiko cedera akan meningkat. Kita mulai dengan gerakan berikut. Ikuti saya. Gerakan yang pertama, march in place. Angkat lutut setinggi pinggang sambil ayunkan tangan. Gerakan ini dilakukan selama 30 detik. Ini adalah cara untuk meningkatkan detak jantung kita secara perlahan. 30. Gerakan yang kedua, shoulder roll. Putar bahu ke depan sebanyak 10 kali, lalu putar bahu ke belakang sebanyak 10 kali juga. Rasakan regangan di bahu dan leher kita. Gerakan yang ketiga, hip cycle. Letakkan kedua tangan di pinggang, lalu putar pinggul membentuk lingkaran besar sebanyak 10 putaran ke kanan dan 10 putaran ke kiri. Gerakan yang keempat, leg swing. Pegang dinding atau kursi untuk menjaga keseimbangan, lalu ayunkan kaki ke depan dan ke belakang. Lakukan masing-masing kaki kanan dan kiri sebanyak 10 kali. Yang kelima, breathing exercise. Tarik nafas panjang lewat hidung dan tahan selama 2 detik. Lalu hembuskan lewat mulut. Ulangi breathing exercise sebanyak 5 kali dan fokuskan pada pernafasan perut. Selanjutnya kita masuk ke latihan inti. Komponen pertama dan paling penting adalah latihan aerobik. Latihan ini akan membantu membakar lemak dan kalori tubuh secara efektif. Untuk pemula, kita mulai dengan jalan cepat atau brisk walking. Brisk walking adalah latihan aerobik paling aman untuk penderita obesitas. Tidak perlu peralatan yang mahal, cukup sepatu yang nyaman. Berikut adalah teknik-teknik melakukan brisk walking. Kepala tegak, pandangan ke depan, bahu rileks tidak tegang, ayunkan tangan secara natural, siku sedikit ditekuk, langkah mantap, tumit menyentuh tanah lebih dulu. Mari kita praktikkan bersama lewat 3 fase. Fase pertama, pemanasan selama 2 menit. Mulailah dengan jalan santai. Fase kedua, brisk walking utama selama 15-20 menit. Naikkan kecepatan hingga 5-6 km per jam. Fase ketiga, pendinginan selama 3 menit. Turunkan kecepatan perlahan kembali ke jalan santai. Latihan lain yang menyenangkan adalah senam aerobik low impact. Gerakan ritmis tanpa loncatan yang aman untuk sendi penderita obesitas. Yuk kita lakukan bersama. Setiap gerakan dilakukan 2 kali 8 hitungan ya. Gerakan yang pertama, step touch.
Berdiri tegak, langkahkan kaki kanan ke samping, lalu rapatkan kaki kiri, ulangi ke kiri sambil mengayunkan tangan. Gerakan dasar ini melatih koordinasi dan menaikkan detak jantung bertahap. Gerakan yang kedua, march and clap. Jalan di tempat, angkat lutut setinggi pinggang, bergantian sambil bertepuk tangan di atas kepala. Gerakan ini sangat efektif untuk membakar kalori dan melatih keseimbangan tubuh. Gerakan yang ketiga, grab fin. Langkah kanan, silang kaki kiri ke belakang, langkah kanan lalu touch. Balik ke kiri dengan pola yang sama. Tangan bebas mengayun atau direntangkan. Gerakan menyilang ini melatih koordinasi bilateral tubuh. Gerakan keempat, side step with arm rise. Melangkah 2 kali ke kanan sambil angkat tangan ke atas kepala, lalu 2 kali ke kiri sambil menurunkan tangan. Hembuskan napas saat tangan naik dan tarik napas saat tangan turun. Gerakan ini melatih otot bahu dan fleksibilitas tubuh atas. Gerakan kelima, knee lift with torso twist. Angkat lutut kanan sambil memutar pinggang ke kanan hingga siku kiri mendekat, lalu sebaliknya. Gerakan ini melatih otot inti dan membakar lemak perut. Gerakan yang keenam, step touch cool down. Kembali ke gerakan pertama dengan tempo lebih lambat dan ayunan tangan yang lembut. Atur napas kembali sebagai transisi menuju sesi pendinginan. Nah, sekarang kita masuk ke latihan penguatan atau resistance training. Sering banget nih banyak orang yang mengira bahwa latihan penguatan otot itu gunanya untuk naikin massa otot. Padahal nggak gitu aja. Latihan penguatan ini juga berfungsi untuk meningkatkan metabolisme kita, di mana tubuh kita membakar kalori dan merubahnya menjadi energi. Baik, di sini kita akan melakukan 3 latihan penguatan. Yang pertama ada chair squat, yang kedua ada glute bridge, yang ketiga ada wall push up. Gerakan pertama, chair squat. Pertama, berdiri di depan kursi. Buka kaki selebar bahu. Turunkan pantat seperti mau duduk. Lalu naik lagi sebelum menyentuh kursi. Jaga lutut jangan sampai maju melebihi jempol kaki. Lakukan 3 set. Lakukan dengan 12 hingga 15 kali hitungan. Baik, gerakan kedua yaitu glute bridge. Pertama, tidur terlentang, lutut ditekuk, angkat pinggul sampai tubuh membentuk garis lurus dari bahu ke lutut. Tahan 2 detik, lalu turunkan perlahan. Lakukan 3 set dengan 10 hingga 12 kali hitungan. Baik, gerakan yang ketiga yaitu wall push up. Pertama, menghadap dinding dengan jarak sekitar 1 langkah. Telapak tangan menempel di dinding setinggi bahu. Tekuk siku, lalu bawa dada mendekati dinding. Dorong kembali hingga ke posisi awal. Lakukan 3 set dengan 12 hingga 15 kali hitungan. Saatnya ke cool down atau pendinginan. Banyak banget orang yang selalu nge-skip bagian ini, padahal bagian ini itu sangat penting. Bagian ini membantu tubuh kita untuk kembali ke normal secara bertahap serta membantu untuk mengurangi nyeri otot. Mari kita cek gerakannya apa saja. Gerakan yang pertama yaitu duduk di tepi kursi, lalu bawa kaki ke depan, condongkan badan ke depan, lalu tarik serta rasakan tarikan di bagian paha belakang atau di bagian hamstring. Tahan hingga 20 sampai 30 detik. Ulangi pada kaki sebelah kanan.
dan lakukan hal yang sama. Sekarang gerakan yang kedua, posisikan badan di depan tembok, lalu tangan menempel ke tembok, sedikit dada, bawa satu kali ke belakang, usahakan tumit tetap menempel pada lantai, satu kaki menatup, lalu condongkan tubuh ke depan secara pelan-pelan seperti ini. Rasakan tekan pada betisnya, kita tahan 20 hingga 30 detik. Lalu kita ulangi pada kaki sepatunya. Kita ulangi dengan gerakan yang sama. Sekarang pernafasan yang terakhir. Yang pertama, tarik nafas melalui hidung, tahan hingga 2 detik, lalu buang melalui mulut secara perlahan. Ulangi dalam 5 kali. Luar biasa, kamu telah menyelesaikan satu sesi latihan yang sudah cukup komplit. Tapi ingat, olahraga saja tidak cukup untuk mencegah obesitas. Kita juga harus menjaga pola hidup sehat. Yang pertama, menjaga pola makan. Yang kedua, tidur yang cukup. Yang ketiga, kita harus menjaga pola stres agar hormon tetap seimbang. Dan yang terakhir, memantau berat badan setiap minggunya. Konsistensi adalah kunci. Lakukan latihan ini 3 hingga 5 kali dalam seminggu dan kombinasikan dengan pola hidup sehat. Maka kamu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu, apabila terdapat nyeri saat latihan, maka kamu harus stop dan juga hubungi fisioterapi atau puskesmas terdekat. Terima kasih.